Kita di satu pertemuan, belum kuasa hukum, ya kita dialog dengan tim saya, kita tanya semua, kita tanya dengan saksi yang kita punya ada, oh ini komitmen. Sebelum kami dari Lopom Jakarta Merah Putih memegang kuasa hukum Pak RT dan anaknya Pak Kavi, tentu kita berapa kali sudah survei, sudah ke lapangan, bahkan sudah ketemu. Setelah ketemu, saya tanya jawab dan sebagainya dengan fakta-fakta kita pegang, maka kita dari Lopom Jakarta Merah Putih mendampingin secara hukum kepada klien kami, Pak Pasar dengan Pak Kavi. Dan itu sejak tanggal 25 Juni 2024. Ya tentu aja, satu ya, yang pasti saya kemanusiaan, yang pasti saya pendamping hukum, seorang advokat, lawyer, perlu memberikan bantuan hukum kepada orang yang selama ini tanda kutip sudah diserang, sudah dibully, secara fakta, secara yuridis, secara kuasa hukum tidak benar. Kita mendampingin ini perlu pemahaman hukum, jangan melintir, meleset terhadap hukum. Saya paling tidak suka. Saya tidak suka ya gitu asumsi, tidak suka bully, tidak suka ini. Kita bicara hukum aja. Oke Pak, bisa diceritakan sebagai saksi kunci nih ya, banyak yang mengatakan Pak RT ini menjadi saksi kunci di kasus Vina ini. Kenapa Pak RT-nya sekarang baru memberikan muncul atau tampil di Pak RT selama ini sebelum tanggal 25 Juni 2024 bukan kita kuasa hukumnya. Silakan ditanya dia di mana. Kenapa baru sekali ini dia muncul? Dan Pak RT sama Pak Kavi tidak pernah konvers sekalipun. Ya, setelah kita pegang, kami konvers mulai tanggal 1. Ya, ditanya kemana? Pak Kavi ada. Nanti saya lihatkan. Tapi belum domainnya untuk diwawancarai. Setuju, saya perlihatkan kehadiran mereka. Memang seperti apa sih Pak kronologi sebenarnya kejadiannya sambil menimbulkan ini kan sampai apa ya, bisa dibilang ini simpang siur gitu, ada yang bilang seperti itu. Ya namanya pendapat orang, silakan aja. Kalau saya kan versinya, saya yakinkan bahwa keterangan putusan di pengadilan tetap komitmen. Tetap dia menyatakan itu. Orang menyatakan bully. Bahwa mereka para terpidana itu yang sekarang bilang menyatakan dulu menginap di rumah Kavi yang bapaknya Pasren, ketua RT tidak ada. Tanggal 27 malam minggu. Ya, mereka menyatakan tidak ada di rumah saya orang lain pun yang tidur. Dan kunci rumah itu dipegang oleh Pak RT sama bapaknya Kavi. Kavi tidak pernah memegang kunci. Ya, orang menyatakan Kavi membuka pintu, dari mana kuncinya? Dan seandainya pun tidur di situ, mungkin nggak muat, mungkin berdebu. Ya, ada orang menyatakan bahwa mereka pelaku ini terpidana tidak saling mengenal. Bagaimana orang tidak saling mengenal bisa bersatu tidur di satu tempat. Dan yang punya tempat bilang tidak ada. Masa tamunya ngeyel gitu loh. Muncul lagi opini. Ada ketua RW menyatakan melihat. Saya tanya kemarin di lapangan. Berapa jarak rumah kamu sama rumah RW? 1 kilometer. Masa iya kelihatan malam-malam? Jangan timbul-timbul yang enggak. Kita versi hukum. Nanti kita hadapin aja proses hukumnya di pengadilan. Artinya ini menguatkan bahwa Pak RT ini sesuai dengan BAP pertama gitu ya Pak. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul. Dan yang belum tahu bahwa kasus ini sudah dipraperadilkan di level Pengadilan Negeri Cirebon. Praperadilnya kalah. Ya kan? Infonya sudah minta gerasi. Gerasinya ditolak. Kalau orang udah minta gerasi itu kan udah mengakuin kesalahan. Ngapain dia minta gerasi kalau nggak salah? Sudah inkrah Pak ya. Tingkat PN sudah diuji dengan pra peradilan, banding dikuatkan PT, kasasi dikuatkan.
Ya, senjata satu, kalau nggak puas terhadap putusan, ya silakan PK, cari hukum baru. Daripada membuat opini gitu loh. Pak, langkah hukumnya seperti apa nih Pak terkait Bapak sebagai kuasa hukumnya Pak? Kewajiban saya memberikan bantuan hukum terhadap klien kami, itu kewajiban. Ada niatan untuk melaporkan balik nggak Pak? Ini kan kaitannya kan dilaporkan nih. Nah Bapak nih ada niatan untuk melaporkan balik Itu jelas langkah hukum kita akan sampaikan. Ada isu, saya belum punya bukti, katanya dilaporkan ke Barreskrim. Oh silakan, kita buktikan. Kalau itu tidak terbukti, ya jangan salahkan kami untuk melangkah hukum. Kami akan melaporkan balik. Kita akan ladenin ya, silakan. Supaya nggak puas, silakan bikin laporan. Kita percaya dong dengan hukum. Karena panglima tertinggi kita hukum. Kemana lagi? Ada yang bilang ini apa? Rekayasa. Loh, rekayasa apa? Kalau ini putusan rekayasa sampai dengan kasasi, berarti polisi penyidik merekayasa. Jaksa selaku penuntut umum merekayasa, hakim selaku pemeriksaan merekayasa. Mau dibawa kemana kepercayaan negara ini? Ini udah proses hukum, sudah inkrah. Ya suka nggak suka, kita hormatin putusan hukum. Silakan aja, klien PK. Saya hormatin kalau klien PK daripada ngomong di mana-mana. Ya, mungkin ada rencana pendampingan hukum nggak Pak? Artinya nanti jika misalnya Pak RT terkait dipanggil oleh pihak dari kepolisian. Mulai surat kuasa ditandatangani yang terbaru itu 1 Juli 2024, kami komitmen. Yang bersentuhan dengan hukum kami harus mendampingi siapapun. Ya kan? Ya, saya informasikan yang terbaru, ya kan? Informasinya ada 12 orang yang mengajukan perlindungan saksi dan korban ke LPSK. Kami baru mengajukan kemarin, tanggal 1, sudah masuk suratnya. Terhadap klien kami mengajukan ke LPSK. Kita tunggu aja prosesnya. Apakah 12 ini semua dilindungin atau dengan berapa orang? Kita hormatin lembaga LPSK yang independen. Oke Pak, apakah ada intimidasi buat Pak RT selama ini sehingga Bapak melaporkan ke LPSK ini? Oh banyak, ini salah satunya. Oh banyak, unjuk rasa tengah nih. Ada unjuk rasa malam hari ke rumah orang. Unjuk rasa itu ke kantor, ke institusi. Ini ke rumah. Itu ke rumah Pak RT-nya Pak? Iya, bagaimana dia nyaman. Loh. Ini dibuling. Cyber ya, Ini dibuling deh. Oh itu sempat dibuling juga. Nih. Kasihan Mas, kalau keluarga kita begini gimana gitu loh, udah tua. Ini wajah ketornya ada pasien ngapain begini? Ini dibuling, dibesar-besarin begini. Gitu loh. Pasca dari itu mungkin psikologisnya seperti apa Pak? Oh jelas, saya ketemu fisik aja makannya susah. Minum aja ada setengah iya, kasihan. Bapak belum pernah ketemu fisiknya. Nah, kemarin di media kan sudah melambaikan tangan bahwa dia sehat. Tapi sehatnya tidak seperti sehat kita. Ada beban moral dia, sehingga pulang takut. Oh sampai segitu. Oh iya. Nah sekarang keamanan dia tanggung jawab aparat keamanan. Hukumnya tanggung jawab kita pendampingan sebagai lawyer gitu. Mungkin terkait dari keterangan yang agak berubah-berubah itu sebenarnya ada intervensi juga nggak sih Pak dari pihak mana yang? Siapa yang memberikan keterangan berubah siapa? Ada diduga. Nggak ada diduga. Keterangan yang berubah-berubah. Hukum itu pasti secara fakta, tidak ada duga-dugaan itu dihukum. Bahaya kita kalau negara ini nanti duga terus opini. Dia tidak pernah memberikan apapun terhadap siapa orang. Sampai hari ini, sampai kita dampingin. Nah, nanti kalau mau tahu dia, saya hadirkan bahwa dia ada. Nanti kan di persidangan pasti dipanggil, mudah-mudahan dipanggil. Akan menjelaskan. Kita tunggu aja. Pak, kita bergeser dengan kata kuasa hukum dari Pak FK atau Penkren yang selama ini lagi dari awal ketemunya gimana sih Pak? Apa dari pihaknya Pak Tred sendiri menghubungi Bapak apa gimana nih dengan kasus yang sekarang ini? Tidak ada. Saya kan mantan Kapolres Cirebon. Saya tahu paham persis masyarakat Cirebon. Oke. Ya, saya dari pihak ketiga, saya cari cerita punya cerita. Setelah hari ketiga saya putuskan dia ini perlu pendampingan hukum. Karena rasa kemanusiaan saya. Baru tanggal 25 tandangan terkuasa. Tanggal 25 tandangan terkuasa kita perbaruin dengan surat kuasa hukum yang baru.
mulai tanggal 1 Juli. Ini surat kuasa yang baru. Jadi di luar ini bukan kuasa hukum klien kami. Di tanggal 1 Juli. Secara sah ya Pak. Saya rasa Terus saya rasa Bapak sudah menjadi kuasa hukum dari Pak Kren. di tanda tangan. Ya, Terus nih orang-orangnya sudah. Nih di halaman berikutnya. Mari kita. Ini tentu kita bagi, tidak mungkin semua kuasa hukum dalam satu acara. Ya. Kita bagi dengan satu suara pendapat kita tim daripada lawyer. oke, Bapak kan sudah menjadi kuasa hukum sah. Awal Bapak bertanya dengan kasus ini, fakta apa yang dia bilang dari Pak Kren sendiri dengan BAP di 2016? Iya, putusan dari Hakim Agung saya perlihatkan. Putusan pra-peradilan kalah saya perlihatkan. Komitmen dia cerita tidak berubah-berubah. Kalau dia ngarang, beda hari, beda waktu, tentu tidak sinkron. Ini komit semua sama. Ya bapaknya saya pisahkan, sama keterangannya. Kafi saya pisahkan, sama keterangannya. Saya samakan juga sama. Jadi awalnya pertanyaannya BAP yang awal 2016 jelas bahwa fakta itu jelas bahwa dia emang menjabarkan dengan tektokan yang bahwa saat ini dugaan bahwa Ya putusan aja, di putusan pengadilan itu ada kok. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kenapa saya bilang katakan sudah inkrah? Karena PK sampai hari ini belum. kan kita gini opini dari awal kan Pak, ini kan pertanyaannya soal BAP yang sangat janggal Pak, karena BAP itu kan seminggu kejadian itu kan saat BAP-nya di Polres Cirebon baru dilimpahkan di Betul. Polres. Sekarang kejanggalan apapun sudah upaya hukum mereka kok. Sudah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon kalah, itu mau diapain lagi? Kita berpedoman kepada hukum aja. Kalau saya komentar itu aja. Kenyataannya pra-peradilan kalah. Kenyataan putusan PN, PT, kasasi kalah. Tidak PK. Terus mau percaya kepada siapa? Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.